mauzuh hasanah lalu sampai dengan malam hari ini insya Allah. Kalau tadi pagi kita sudah tazkiyatun nafs, bagaimana kita mencoba membersihkan diri kita, hati kita, ruh kita, jasad kita, nafas itu semuanya, jiwa kita. Nah sekarang kita mau membersihkan amal kita, mal kita, harta kita, tazkiyatun mal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di sini di dalam teorinya disebutkan seperti ini, bahwa Islam itu menyebar bukan menyendiri, gitu ya. Bahwa Islam itu tidak menimbun tetapi memberi. Wah ini luar biasa. Kita mau mengupas itu tadi, bahwa Islam itu menyebar bukan menyendiri dan Islam itu tidak menimbun tapi memberi. Nah ini bagaimana konsep tazkiyatun mal dengan dua konsep itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin hadirat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita lanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu saya memberikan judul dengan bagaimana meraih berkah dengan membersihkan harta. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Next. Ya. Yang pertama ingin kita pahami adalah bahwa bagaimana pentingnya dari yang namanya keberkahan. Ya. Saya mengatakan di sini yang pertama adalah berkaitan dengan makna berkah. Berkah ini ada 3 komponennya. Yang pertama adalah langgeng kebaikannya. Yang kedua adalah bertambah daripada jumlahnya. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana bertambah rasa syukurnya. Jadi Bapak Ibu Allah rahmati. Ketika kemudian kita menyampaikan bahwa harta kita ini bukan hanya sekedar banyak, tapi berkah itu mirip seperti dialog antara seorang ulama dengan seorang yang non-muslim. Beliau ini nggak percaya tentang berkah. Maka ulama itu mengatakan, kamu perhatikan tidak antara kambing dengan anjing. Kata beliau, kambing itu ketika melahirkan paling banyak 3 ekor anak. Tapi kalau anjing itu bisa sampai beberapa ekor. Kata beliau, kambing itu sering disembelih. Bukan saja pada saat lebaran bagi orang muslim, tapi bagaimana secara harian. Dibikin sate, dibikin gulai, dibikin tongseng. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan ibadah bagi umat Islam. Ada akikah, ada kurban dan lain sebagainya. Tapi kata beliau, lihat, jumlahnya yang lebih banyak kambing atau anjing. Ternyata kambing. Itulah berkah. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, berkah itu kebaikannya langgeng, artinya memberikan manfaat kepada orang. Kemudian juga secara jumlah
Subhanallah, ternyata bukan berkurang, tapi bertambah. Dan juga Bapak Ibu Allah rahmati, kepada orang yang memilikinya, ternyata bertambah soleh orang tersebut. Makanya, ada ulama yang mengatakan rizki itu ada dua. Ada yang rizki dicari oleh manusia, dan ada manusia yang dicari oleh rizki. Dan itu bagi orang yang soleh. Ya. Bapak Ibu Allah rahmati, next berikutnya. Bagaimana meraih harta yang halal? Ini memang tadi kita bicara tentang berkah, maka tentunya di antara keberkahan daripada harta itu adalah halal. Ya. Sempat MUI mengeluarkan fatwa tentang berkaitan dengan uang halal. Tapi kemudian direvisi. Karena sebenarnya tidak ada yang namanya uang. Uang itu sama. Ya. 10 pound sterling yang kita berikan kepada saudara kita dengan 10 pound sterling yang diberikan Komar sama. Yang berbeda adalah bagaimana cara meraihnya. Jadi uang tidak ada hukumnya karena dia alat tukar. Yang ada hukumnya itu adalah transaksinya. Bagaimana cara mendapatkannya. Nah, kita berbicara tentang bagaimana meraih harta yang halal. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil dengan haknya, maka dia diberkahi dalam hartanya. Dan barang siapa mengambil harta tanpa haknya, maka perumpamaannya seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu hadis berkaitan tentang hukum khiyar atau hak untuk melanjutkan jual beli atau tidak. Nabi SAW bersabda ya, bahwa dua orang penjual dan pembeli, mereka punya hak khiyar. Kemudian Nabi mengatakan, fa'in sodaqo wa bayyana burika fi bayyihima. Kalau penjual dan pembeli ini sama-sama jujur, kalau penjual dan pembeli ini menceritakan kalau ada kekurangan barang tersebut, Allah berkahi jual beli mereka. Tapi kalau keduanya itu berdusta, menutup-nutupi daripada barang yang mereka jual, Allah cabut keberkahan daripada keduanya. Di zaman sahabat, ada seorang sahabat yang membeli sebidang tanah daripada sahabat yang lain. Ketika dia ingin menanam, mencampur, ternyata dia menemukan ada bongkahan emas. Maka kemudian ingin dikembalikan kepada penjualnya. Ketika saat itu penjual mengatakan, tidak, kamu sudah beli tanah tersebut. Kata sahabat yang beli, aku hanya beli tanahnya, tapi aku tidak beli emasnya. Kata sang penjual, aku sudah jual tanah beserta semua yang di dalam. Maka datanglah keduanya kepada Nabi SAW. Dan kemudian ketika ditanya, masing-masing menyampaikan bahwa tidak merasa punya hak terhadap emas tersebut. Maka Nabi kemudian bertanya, apakah kau punya seorang anak? Ternyata keduanya punya anak, yang satu putra dan satu putri. Maka kemudian kata Nabi SAW, nikahkan keduanya dan jadikan emas tersebut sebagai mas kawinnya. Kalau sesuatu itu didapat dengan haknya, Allah berkahi. Tapi kalau sesuatu didapat tidak dengan haknya, ya, maka Bapak Ibu Allah cabut keberkahannya. Jual belinya mungkin bisa terjadi, tapi nggak berkah. Saya pernah ceramah di daerah Pulau Mas, khutbah Jumat. Waktu itu diantar sama anak yang pertama sebelum nikah. Pulang sholat Jumat sudah agak, waktu sudah agak lewat. Lapar kata anak, kita mampir dulu makan. Ya. Kita lihat di daerah Cempaka Putih itu banyak tukang-tukang makanan. Kita mampir dan memang di antara kekeliruan kita tidak minta daftar menu. Nah, memang sudah lapar. Ya. Nah, kita kemudian pesan dan disediakanlah soto semangkok kecil. Ya. Kemudian saya minum teh tawar panas, anak minum es teh. Tapi ketika kemudian kita tanya harganya,
kita terbelalak karena ternyata begitu mahalnya. Ya. Tapi karena sudah dimakan, maka kemudian saya bayar. Dalam Islam transaksinya sah, walaupun dalam keadaan kita sedikit menggerutu. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Muhiqqat barakatu bainihima." Allah cabut keberkahan daripada jual beli. Apa Allah cabutnya? Jadi omongan. Anda sih digepok harganya. Kapok jadi. Allah cabut keberkahan. Nah, inilah disebut dengan harta yang halal. Ya. Bapak Ibu Allah SWT nanti next. Ya. Yang berikutnya sebaliknya, ketika kemudian ya, bagaimana seseorang itu mendapatkan harta tersebut bukan dengan cara yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276, Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yang namanya riba ini kelihatannya itu memang cepat. Ya. Tapi bagaikan bubble ekonomi, bagaikan permen karet yang kita tiup sampai kepada suatu titik dan kemudian akan kempes. Saya pernah ketemu seseorang di rumah sakit harapan kita. Dia cerita bagaimana dulu dia punya mobil itu sampai hampir 32 mobil. Jadi mobilnya itu disewakan ke kantor-kantor. Sekarang ini instansi itu banyak yang tidak mau punya aset. Mereka lebih senang untuk punya pihak ketiga untuk menyewakan kendaraan. Pokoknya dia mau tahu, dia nggak mau tahu mobil tersebut rusak atau enggak, pokoknya setiap hari dia sewa misalnya 10. Jadi rusak itu bukan lagi tanggungan dia. Ya. Bagaimana caranya? Tadi dengan sistem ribawi. Bagaimana pinjam dari sini dijadikan kemudian jaminan di sini dan lain sebagainya, cepat ketat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala pengen ngambilnya, secepat itu juga. Ya. Makanya Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Bahkan nanti ini sekali lagi banyak yang pakar ekonomi, Allah menggandengkan di surat Ar-Rum antara riba dengan zakat. Maka kami di antaranya para ahli tafsir, para hadis mengatakan bahwa di antara yang nanti menjadi alternatif dari yang namanya riba adalah dengan zakat. Pilar ekonomi itu 3. Ada yang berkaitan dengan Islamic finance. Nah, ini tentunya kepada jagonya. Cuma Islamic finance ini sekarang sudah menyempit maknanya menjadi Islamic bank. Padahal yang namanya Islamic finance itu ya leasing syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya, termasuk koperasi syariah. Yang kedua filantropi. Filantropi berkaitan dengan zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Nanti di akhir kalau waktunya masih cukup, saya tunjukkan bagaimana kekuatan yang namanya wakaf. Kalau zakat kan hanya untuk orang yang mampu. Tapi kalau wakaf ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan hampir tidak ada seorang pun sahabat, melainkan mereka pernah berwakaf. Karena wakaf itu nggak ada syarat misal, nggak ada syarat kaul. Ya. Dan yang ketiga adalah sektor real. Nah ini kita masih lemah di sektor real. Ya. Banyak yang dengan semangatnya perumahan tanpa riba, 0 penaltinya. Saya bilang prosesnya gimana? Bingung. Ternyata tidak lama kemudian belum dikasih. Ya. Karena kenapa? Karena untuk sektor real kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam sirahnya ternyata tadi nggak langsung kemudian dengan memperkenalkan akad-akad mudharabah, murabahah dan lain sebagainya, tapi ngebangun mentalnya juga. Kalau 0 penalti tapi mentalnya nggak dibangun, ya mereka merasa bahwa oh, saya telah bayar juga nggak pernah penalti. 3 komponen. Ya. Baik. Jadi kembali bahwa kebalikannya kalau didapat dengan tidak halal maka akan musnah. Walau bagaimanapun. Bagaimana ciri harta yang halal dan berkah? Bapak Ibu Subhanahu rahmati. Yang pertama adalah bahwa harta itu akan menambah next. Harta itu akan menambah ketakwaan.
ketika harta itu diterima, kalau memang harta itu adalah harta yang berkah, menjadikan orang bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya sambil mau nanya, dan tadi kan ada door prize. Bapak Ibu tahu yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu kan jebakan. Seseorang mendapatkan seolah-olah kenikmatan, tapi ternyata bukan. Bagaimana membedakan antara istidraj dengan nikmat dari Allah? Bagaimana bedanya? Bisa jawab, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Bagaimana membedakan antara istidraj dengan betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah ada hadiah dari panitia. Nah, dapat snack. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya Mbak, boleh. Ya, silakan Mbak. Apa jawabnya? Izin Ustaz menjawab. Kalau dia istidraj maka semakin bertambahnya harta itu, tapi ketakwaannya semakin menurun. Artinya dalam hal ibadah itu semakin menurun. Sementara kalau memang itu adalah harta yang berkah, maka ketakwaan dan keimanannya akan bertambah. Gitu. Apakah betul? Bismillah. Bisa ada pilih hadiahnya. Beda antara istidraj dengan nikmat yang sesungguhnya justru sebelumnya. Ketika sebelum kita dapat, kita dalam keadaan taat atau tidak kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan taat, kemudian ternyata beasiswa kita dinaikin, alhamdulillah. Insya Allah itu nikmat. Tapi kalau kita lagi jauh dari Allah, tiba-tiba kita dipercaya jadi kaprodi. Kita sholat jarang, artinya nggak tepat waktu. Tiba-tiba dipromosikan jadi dekan, jadi lektor kepala. Hati-hati. Ini jangan-jangan adalah kita jauh dari Allah, tapi kenikmatannya semakin bertambah. Nah itu yang namanya bisa jadi istidraj. Tapi nggak apa-apa, insya Allah. Silakan. Dapat Mary loh. Jadi ciri harta yang berkah yang pertama adalah bagaimana menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatnya Allah, tadi sedikit ngobrol. Saya menyampaikan ada disertasi doktor di Universitas Islam Madinah. Judulnya Amwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya ubah menjadi pertanyaan, Nabi Muhammad SAW itu orang kaya atau miskin? Nabi kita itu kaya atau miskin? Nabi kita itu kaya. Dan dalam disertasi itu kemudian dikumpulkan riwayat-riwayat yang pertama. Dari segi tunggangannya saja. Nabi itu kalau menggunakan unta, itu unta pilihan. Yang dikenal dengan unta merah. Yang kalau kemudian dia tahu ada sumber air, dia akan berhenti dengan sendirinya. Ibaratnya mobil, mobilnya metik. Kalau sekarang Ferrari, kalau Tapi unta merahnya itu Ferrari. Ya. Dan itu bukan cuma satu. Ada yang namanya Qaswa, ada yang namanya Jad'a, ada yang namanya Abba. Ya. Saya baca dalam disertasi itu ada sekitar 4 atau 5. Belum kemudian keledai untuk sekedar Nabi keliling di sekitar Madinah. Ya. Bapak Ibu tahu berapa jumlah kurban hewan kurban Nabi SAW? Jangan kita baca cuma Nabi itu kurban dengan 2 ekor kibas, bukan. Lihat bagaimana ketika haji wada, Nabi membawa 100 ekor unta dan beliau sembelih 63 oleh diri beliau sendiri dan sisanya 37 dimintakan kepada Ali bin Abi Thalib. Seolah-olah untuk ingin memberikan pesan bahwa beliau kurban setiap tahunnya 1 ekor unta. Berapa hamba sahaya dibebaskan oleh Nabi SAW? Hamba ini bukan sekedar sebuah alat, tapi dia bisa dipekerjakan, dia bisa kemudian diturun, bisa dijual lagi. Berapa banyak yang dibebaskan oleh Nabi SAW? Perang Badar saja, yang tadi kita bicara surat Al-Anfal ayat 41, Allah mengatakan wa anna lillahi khumusahu walil rasul. Allah dan Rasulnya dapat 1/5. Bapak Ibu buka dalam sirah bahwa Nabi SAW itu dapat 20.000 dinar.
Tadi saya katakan, kalau lewat tentang dinar, dirham, unta, jangan dilewat begitu saja. 1 dinar 2,5 gram. 2,5 gram kali 20.000. Berapa kilo emas yang didapat oleh Nabi? Tapi malam itu kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidur tidak nyenyak. Pada subuh, oleh beliau dibagikan kepada sahabat-sahabat yang miskin. Kesimpulan dari disertasi itu adalah Nabi kita adalah seorang Nabi yang kaya, tapi memilih hidup sederhana. Karena sederhana adalah pilihan hidup, sedangkan miskin itu adalah nasib hidup. Ya. Tapi lihat bagaimana menambah ketakwaan. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, apakah para imam mazhab, mohon maaf, mereka tidak berharta? Oh tidak. Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang yang kaya raya. Toko beliau di Baghdad itu ramai. Baik ramai orang yang jual beli karena tahu kejujuran beliau, maupun ramai orang yang datang karena tahu bagaimana dermawannya beliau. Suatu saat beliau sedang ngajar, diberi kabar salah satu tokonya terbakar. Beliau kemudian mengatakan alhamdulillah. Ketika dibisikkan, ya, Tuhan, toko Anda terbakar. Alhamdulillah. Beliau misi. Dapat beberapa lama kemudian orang tersebut datang lagi. Tuhan, ternyata saya salah. Bukan toko Tuhan. Toko Tuhan aman, tidak terbakar. Alhamdulillah. Maka muridnya mengatakan, wahai Tuhan, wahai Imam, kami dengar toko tadi mengatakan Alhamdulillah 2 kali. Kata beliau, iya. Tadi beliau pertama memberitahu padaku bahwa tokoku terbakar, aku ucapkan Alhamdulillah. Ternyata bukan tokoku yang terbakar, aku mengatakan Alhamdulillah. Kata mereka, kenapa dua-duanya Alhamdulillah? Kata beliau, karena dua-duanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada beda. Nambah ketakwaan. Next. Ciri yang berikutnya adalah ya, menumbuhkan amal soleh. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, harta bukan hanya sekedar kemudian tadi kita timbul, bukan. Ya. Makanya tadi berbincang bahwa potensi zakat akan semakin besar terhadap harta yang tidak diputar oleh seorang muslim. Karena Islam tidak menginginkan muslim dan harta seorang muslim itu tidak berputar alias tidak bekerja. Bapak Ibu punya uang 500 juta, dibiarkan di bank. Maka setelah 1 tahun atau haul, dia akan kena kewajiban zakat. 2,5%. 2,5% dari 500 juta berapa? 12.500.000. Tapi kalau Bapak Ibu 500 juta kemudian dibelikan rumah di Jakarta, lantas kemudian dikontrakkan, maka yang kena zakatnya adalah hasil kontrakannya, aktiva lancarnya, asetnya tidak kena. Anggap disewakan di Jakarta sekitar 40 juta, 2,5% dari 40 juta hanya sekitar 1 juta. Tapi di situ seorang muslim harus berani nanggung resiko. Bagaimana nyari penyewa yang baik, mungkin akan kosong sekian bulan tidak langsung, mungkin setelah penyewa itu selesai, rumah banyak rusak, lampu nggak ada, dan lain sebagainya. Tapi itulah, likailan takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Biar tidak hanya kemudian, hanya sekedar berputar di kalangan orang-orang kaya. Kami ketika membahas tentang zakat deposito, ya. Bapak Ibu rahmati Allah, mohon maaf, kita mengukur deposito yang kita depositokan yang cuma sekian juta. Tapi Bapak Ibu kalau lihat bagaimana nasabah prioritas dari BSI, walaupun pakai sendal jepit, tapi tabungan mereka harus di atas 10 miliar. Dan itu banyak. Jadi kembali bahwa bagaimana harta tersebut nambah amal soleh. Bagaimana infaknya, bagaimana kepeduliannya. Masjid ini, kemarin saya ketika sholat Jumat, setelah itu saya foto dengan istri.
Karena saya Ramadan habis dari Kuwait. Kuwait ini ternyata diakui sebagai negara yang paling dermawan. Kita selama ini dengar Arab Saudi karena memang terkenalnya karena orang haji dan umroh ke sana. Tapi yang banyak membantu di dunia Islam itu adalah Kuwait. Bapak Ibu kalau mau tahu bagaimana mereka infak dan sedekahnya, bulan Ramadan, di malam ganjil mereka adakan auction. Mereka adakan lelang program di berbagai negara. Dan itu dilakukan di mall. Jadi ada TV besar, kemudian yang hadir ada table, ya, round table. Ya. Kemudian mereka dibekali dengan ada kayak semacam tombol dan itu lelang. Misalkan, ya, bagaimana di Ethiopia perlu ada 1000 masjid tahun 2025 atau biasanya mereka pakai Hijriah. Ada perlu sekian untuk pikir bagaimana sumur dan lain sebagainya. Ada sekian yatim yang harus dibantu. Ya. Proyek-proyek. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu, bukan cuma sekedar 100 pon, bukan 1000 pon. Kadang ada yang masuk 15 masjid, 100 masjid, begitu. Per biji. Kita kelihatan cuma subhanallah. Itulah harta yang soleh, harta yang baik di tangan orang yang baik. Ya. Bapak Ibu ketika beasiswa, urusannya mengajukan macam-macam. Ini sekedar success story. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi doa buat beliau. Amin. Saya pulang tahun 2004 dari Mesir. Tadi saya katakan selesai S2. 2004 pada saat Ramadan saya diundang ke Hotel Grand Hyatt. Mereka ada acara buka puasa dengan anak yatim dan kemudian dilanjutkan dengan tarawih. Saya disampaikan Ustadz ceramahnya cuma sampai 10 menit sebelum berbuka puasa. Saya ceramah, ketika saya selesai, saya mau duduk di depan, ternyata sudah banyak nih. Kan Grand Hyatt itu satu dengan Plaza Indonesia. Jadi depan itu GM-nya pada berdasi-berdasi itu udah penuh. Saya akhirnya duduk di soft yang kedua. Di soft yang kedua ini saya di samping seorang bapak yang cuma pakai kemeja tangan pendek. Kemudian dia nanya, Pak Ustadz, tadi lagi dibacain, Pak Ustadz udah S2. Betul Pak? Udah S3 Pak Ustadz. Saya bilang pengen sih Pak, cuma beliau langsung potong. Duit kan masalahnya. Lanjut Ustadz S3. Saya bilang pengen Pak, tapi duit kan udah lanjut. Pembicaraan terputus karena akan maghrib. Saya ngimamin sholat maghrib. Habis sholat kemudian kita berbaliknya begini, ngadep ke jamaah. Kita dikasih nasi kotak. Ya. Beliau duduk di samping saya. Ketika beliau buka, beliau ngambil pisang. Saya masih ingat, baru 2 kali beliau buka begini, beliau kemudian teringat, saya dosa lagi ngomongin Pak Ustadz. Jangan lebih Pak Ustadz. Beliau mengeluarkan handphone yang lebih sederhana dari handphone kita saat ini. Saya bilang, buat apa? Tadi buat S3 Pak Ustadz. Saya catat namanya, saya catat nomor teleponnya. Selesai makan pisang, beliau bilang, Pak Bin Pak Ustadz, saya ntar malam mau nonton bola 2004 Piala Dunia. Korea Jepang. Nyampe di rumah saya cerita sama istri sama ibu saya, Mak, tadi ketemu orang, hapus ditawarin S3. Oh, kali aja berkahnya Ramadan, Gus, kata ibu saya begitu. Besok subuhnya habis sahur, saya ke wartel, 2004 masih musim wartel. Ya. Saya telepon, Assalamualaikum, Pak, saya Agus Setiawan. Kemarin saya ngisi di Hotel Grand Hyatt, dikasih nomor Bapak sama seseorang. Katanya untuk S3. Bapak Ibu tahu pertanyaan pertama dari beliau? Pak Ustadz mau di dalam atau di luar negeri? Saya nyumbin tangan saya, kagak mimpi saja. Belum sempat saya jawab, beliau nanya, Pak Ustadz S1 S2-nya di mana? Di Mesir. Kalau itu luar negeri Ustadz, biar cakap semuanya luar negeri. Saya ngomong, tapi saya udah keluar negeri, bawa biar tenang belajarnya Pak Ustadz. Subhanallah. Makanya yang tahu saya gimana di Malaysia, itu cuma dakwah sama sekolah kuliah. Ya. Ngajar enggak, ini enggak. Sebagai nanya, Ustadz duitnya dari mana nih Ustadz? Ya.
Harta yang berkah, harta yang menumbuhkan amal soleh. Kita sebagai manusia tentu ada rasa terima kasih. Ya. Kalau pulang liburan dari Malaysia, kita beli oleh-oleh, souvenir Twin Tower, ya. Bagaimana ini dan itu, ya. Saya ketemu sama kemudian stafnya, saya bilang, Pak, saya mau ketemu Bapak. Kata beliau, ngapain? Ya, saya ada oleh-oleh lah, sekedar ucapan terima kasih. Beliau telepon, Assalamualaikum Pak, ada Ustaz Agus nih mau ketemu. Mungkin ditanya mau ngapain, kata beliau, Ustaz Agus ada oleh-oleh, mau ucapin terima kasih. Terus beliau ngobrol, oh iya baik. Kata Bapak, nggak usah Ustaz, ntar amalnya hilang. Takut amal hilang. Jangan. Kalau kita cerita mungkin kayak sebuah kisah dari negeri Bogin, tapi itu terjadi. Ya. Akhirnya saya bilang gini, ya udah, kalau kayak gitu, mudah-mudahan jadi berkah. Uang dari beliau itu bukan cuma menyelesaikan saya S3, termasuk menyelesaikan kuliah S2 istri saya. Jadi dengan dana beliau, Bapak bisa bayangkan uang kuliah, buat sewa rumah, buat makan. Kemudian beliau tahu di Malaysia itu public transport susah, buat beli mobil. Langsung ada yang minta kontaknya, Ustaz. Makanya saya kalau ditanya sama anak, tapi dulu ngajuin beasiswanya gimana? Nggak tahu gimana. Jadi harta yang berkah menumbuhkan amal soleh. Next, Bapak Ibu Subhanahu nanti mendorong untuk bersyukur. Harta yang berkah itu menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika dapat, ya Allah, alhamdulillah. Ya. Kadang Bapak Ibu Subhanahu rahmati, saya katakan tadi, ada orang-orang yang jauh lebih sederhana dari kita, tapi subhanallah, bagaimana syukurnya itu nggak putus. Subhanallah. Ya. Makanya di antara ciri harta kita berkah itu, justru kita makin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kita bisa begini, kita bisa begitu. Ya. Saya kalau ke rumah sakit itu, kita sebagai Dewan Syariah kan kadang kita ada offsite, kita bagaimana kunjungan melihat langsung. Kita jadi bersyukur kepada Allah. Ya. Kami di Bogor ada pesantren yatim, gratis. Ya. Bagaimana sekolahnya, makannya. Kadang kalau dengar cerita mereka, lewat di garasi sambil ngusap mobil, cerita antara mereka, aku juga dulu punya mobil. Kemudian kita panggil, kenapa? Ayahnya sakit, habis untuk berobat. Dan ketika ayahnya meninggal dunia, ternyata keluarga ayahnya menyuruh dia dan juga ibunya untuk keluar dari rumah. Ibunya kerja sebagai pembantu rumah dan tidak dibolehkan untuk bawa anak, anaknya dititipkan ke kami. Bapak Ibu rahmati Allah, sebenarnya mudah bagi Allah untuk menjadikan kita ini, maaf, wafat dan anak kita menjadi yatim. Tapi Allah jadikan anak orang lain agar kita semakin bersyukur. Tidak sedikit yang yatim karena ayahnya meninggal ketika COVID kemarin. Mereka cerita terakhir ketemu ayahnya ketika ayahnya dijemput oleh puskesmas. Cuma dari jauh mereka melambaikan tangan kepada ayah yang masuk ke ambulan puskesmas. Setelah itu dapat kabar meninggal dunia dan kemudian mereka hanya dapat foto bagaimana ayahnya dimakamkan. Jadi harta yang berkah, kita jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya menurut Qatadah bin Di'amah adalah harta yang terbaik itu adalah harta yang tidak membuatmu melampaui batas dan tidak melalaikan. Harta yang terbaik tidak membuat kita akhirnya menghalalkan segala cara. Gak tahu haknya siapa. Dan tidak membuat kita lalai dari kewajiban kita. Bapak Ibu rahmati Allah, tapi mohon maaf. Tiap-tiap kita itu ada rasa pelitnya. Bapak Ibu tahu, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Dalam hadis menarik, Nabi sempat bertanya kepada para sahabat, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya? Sahabat terdiam,
Kemudian kata Nabi SAW, sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau sedekah dalam keadaan sehat, ada rasa pelit, masih pengen kaya, dan masih takut dengan miskin. Kenapa didahulukan dalam keadaan sehat? Karena orang kalau sehat cenderungnya pelit. Ntar kalau udah sakit-sakitan, baru baik. Ya, ada tanah samping musola, udah nggak cukup buat TPA, di tanahnya kalau dipakai TPA, sewaan masih jadi duit. Masih sehat. Masih sehat. Ntar kalau udah dibaring, udah diimpus, mana tuh DKM? Pengurus kibar mana? Nah, yang menarik kan hadis itu tentang sedekah, Bapak Ibu. Tapi para ulama tidak memasukkan hadis itu dalam bab sedekah. Para ulama memasukkan dalam bab al-mujahadah. Bab bagaimana kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Saya sih kepengennya ntar habis materi ini langsung diedarkan bagaimana kris QR untuk infak dan sedekah. Saya nggak mau pakai donat itu pakai yang kayak di atas itu pakai cancel. Karena saya tahu orang di Inggris itu jarang bawa cash money. Mirip kayak di Amerika, di Australia sekarang udah nggak musim begitu. Karena kenapa? Paling bawa sekian dolar. Ya. Tapi kalau QR kan bisa 100 pound. Ya. Hadis itu dimasukkan ke dalam bab al-mujahadah. Bab bagaimana kita perang melawan hawa nafsu kita. Bapak Ibu sholat Jumat di Jakarta, ketika kotak amal lewat terjadi perang batin. Merah, biru, merah, biru. Jadinya abu-abu. Akhirnya merah kagak, biru kagak. Abu-abu. 2000 merah. Itu masih penting. Kadang siapa yang ngegoda dari luar. Pengen infak 10.000 deh. Baru ngeletakin sendal, setan goda. Jemaahnya banyak juga. 10.000 kayaknya kebanyakan. 5.000 aja, 5.000-nya buat nambahin makan siang. Mau berdiri pengurus, alhamdulillah saldo di masjid begini sekian. Setan goda, saldonya banyak. 2.000 aja, 2.000. Sampai kotak kenceran di depan, 2.000-nya masih digoda sama setan. 2.000-nya jangan yang lempeng, yang lecek aja. Luar biasa. Yang robek. Yang lecek aja. Makanya kalau di Jumatan, Bapak Ibu kalau melihat siap. Pengurus DKM ngelempengin duit. Jadi ternyata perang melawan hawa nafsu kita, melawan batin kita. Kadang Ramadan kemarin, ada peluang untuk amal, kita pengen pulang, entah bulan Juli. Entah bulan apa, ada peluang lagi. Ya. Jadi bagaimana kemudian kita tunda-tunda. Ada tulisan, judulnya Hedonism Treadmill. Ya. Jadi hedon itu kan gaya hidup berlebihan. Treadmill itu alat olahraga yang kita seolah-olah berjalan tapi jalan di tempat. Banyak di antara kita yang pernah berjanji, wah, saya kayaknya kalau nyumbang ntar lah kalau gaji udah 2 digit. Gaji 2 digit ternyata keperluannya, gaya hidupnya lain. Handphonenya pengen begini, rumahnya pengen begitu. Akhirnya ngancam, wah kayaknya saya kalau begini, Allah kasih mah. Ternyata banyak lagi gaya hidupnya. Jadi dia jalan di tempat gak infak, karena apa? Karena gaya hidup. Next, Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemanfaatan harta dalam Islam? Yang pertama, menentukan prioritas pemanfaatan. Kita tentukan prioritas mana yang menjadi kebutuhan, mana yang kemudian kesenangan, dan mana yang menjadi kemewahan. Apa bedanya antara kebutuhan dengan keinginan? Abdullah bin Umar pernah bilang sama istrinya, wahai istriku, tolong buatkan dendeng. Dendeng itu mirip kayak orang Padang itu ada dendeng batokok. Saya kasih junjung itu dari Bupati Sediakan, wah luar biasa. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah minta dibuatkan dendeng oleh istrinya. Ketika beliau dihidangkan, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Dan ada orang yang kemudian kelaparan meminta makanan. Oleh sahabat Abdullah bin Umar kemudian diberikan kepada orang itu. Kata istrinya, wahai suamiku,
Bukankah itu menjadi pesananmu? Bukankah itu keinginanmu? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Benteng ini bagiku adalah keinginan, tapi bagi dia adalah kebutuhan. Saya bedain antara kebutuhan dan keinginan. Sama-sama ingin dipenuhi, tapi prioritasnya berbeda. Maka Islam mengajarkan kepada kita, yang pertama adalah menentukan prioritas. Ya. Kalau untuk hidup, itu sebenarnya sederhana. Yang bikin repot itu adalah gaya hidup. Next, pemanfaatan yang kedua adalah bagaimana kita lihat prinsip halal dan thayyibnya. Ya. Bukan hanya sekedar halal, tapi juga thayyib. Saya kalau di BPKP itu ada kajian fikih kontemporer. Fikih kontemporer itu ada fikih jalan-jalan, fikih kuliner, ada fikih kecantikan. Ya, fikih jalan-jalan termasuk misalnya bagaimana hukumnya kita wisata ke tempat ibadah non-muslim, chapel, ya, gereja, ya, bagaimana souvenir dan lain sebagainya. Ketika misalnya kita ke Bali, ternyata ikut paket dan ternyata begini. Ya. Bagaimana umroh plus Mesir, umroh kita nangis banyak dosa di Mesir. Ternyata tarik perut terus. Fikih jalan-jalan. Ya. Termasuk fikih kuliner. Ya. Nama-nama makanan. Saya ke Surabaya, rawon setan. Ya. Nasi goreng gila. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, termasuk masalah thayyib. Bapak Ibu kalau ke Thailand, itu bukan cuma sate ayam, bukan cuma sekedar sate kambing, tapi sate serangga. Di Bangkok, di Filipina jauh lagi. Ya. Bagaimana Bapak Ibu rahmati Allah, telur itu akan menetas ketika diterami sekitar 21 hari. Maka mereka ada hidangan yang lagi ngehits sekarang, telur dirami sekitar 14 sampai 16 hari, jadi sudah berbentuk, dicabut dan direbus. Dan itu crunchy bagi mereka. Tapi nggak thayyib bagi kita. Kita gigit, tapi mereka boleh. Ya. Saya dari 29 negara itu, di antara makanan yang saya nggak bisa makan itu ketika ke Sudan. Ya. Mereka menghidangkan yang disebut dengan syaya. Jadi ada kawan yang dia akan nikah. Resepsinya malam, dia bilang buat undangan istimewa, teman-teman dia dari Indonesia, dari negara lain itu diundang pagi. Kita sudah merasa terhormat, tersanjung. Dari rumah udah sarapan, karena jam 9 mereka undang. Ternyata hidangannya itu adalah mereka menyembelih sapi, dan kemudian oleh mereka dibedah perutnya, diambil kemudian hati dan parunya, diiris tipis-tipis, masih dalam keadaan mentah, dihidangkan bersama roti. Kita bilang kalau kayak gini mendingan kita tamu biasa, Mas. Amis banget. Nggak masuk di sini. Halal, tapi wallahualam menurut kita kayaknya nggak tahu. Yes. Sedikit ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu, tadi kita cerita tentang sumur Zam-Zam. Dulu guru saya mengatakan itu hanya sekedar nama. Sebenarnya bukan sumur. Itu adalah lautan Zam-Zam. Kata beliau, pernahkah antum pikirkan berapa ribu jemaah haji minum sehari berapa liter? Belum yang dibawa ke kamar hotelnya, belum yang dibungkus, dikasih makan segala macam. Ya. Atau yang jatah 5 kilo. Atau yang jatah 5 liternya, yang dikirim ke Madinah buat diminum dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, demi Allah ini bukan sumur, ini adalah lautan. Di situ juga kemudian kita mendapatkan rahasia. Kenapa kalau di Masjidil Haram toilet susah, betul tak? Karena mereka tidak ingin tercampur air Zam-Zam dengan najis yang dikeluarkan oleh. Kembali halal dan baik. Next. Menghindari tabdzir dan israf. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, jangan sampai kemudian kita berlebih-lebihan. Untuk makan, untuk minum, ya. Islam tidak menghendaki itu. Ya. Next, kita lebih cepat lagi. Tapi juga kita menghindari kikir.
Bapak Ibu rahmati Allah, ada pelit, ada kikir. Kalau pelit atau bakhil ini, seseorang itu ya dia agak sulit untuk mengeluarkan hartanya. Tapi kalau kikir itu bahkan untuk dirinya sendiri dia sulit mengeluarkan. Diri sendirinya aja pelit. Jangankan kalau hanya bakhil, itu traktir orang dia kayaknya enggak. Tapi kalau sudah sampai ke kikir, dia punya uang 10.000, dia mikir, daripada dia belanjain, mendingan dia tidur walaupun produknya. Itu kikir. Zaman kita kecil kayak Pak Raden. Makannya pakai ikan asin cuma diisep. Nanti tinggal tulang nggak dibuang, disangrai, dipulang, campurin kemudian ikan asin itu Pak Raden. Tapi Masya Allah, Nabi SAW mengatakan bahwa di antara yang membinasakan manusia adalah kikir. Kenapa? Hati-hati. Kikir itu bukan masalahnya kita diajak sedekah dan tidak bersedekah. Tapi kikir itu berarti kita ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Lebanon, sampai sekarang akhirnya dijadikan nama salah satu universitas, namanya Universitas Al-Auza'i. Ya. Beliau ini seorang ulama yang tinggalnya di masjid bertahun-tahun. Hingga suatu hari beliau keluar dari masjid di mana beliau tinggal. Dan ketika beliau berjalan, datang waktu zuhur. Beliau masuk ke salah satu masjid. Beliau sholat sebagai makmum. Dan Bapak Ibu Allah SWT rahmati, selesai sholat, kan sunnahnya itu imam menghadap ke jamaah. Beliau melihat dari Imam Al-Auza'i. Diajak bicara. Wahai imam, aku dengar engkau tinggal hanya di masjid. Imam masjid ini bertanya, dari mana makan? Imam Al-Auza'i berubah wajahnya. Beliau kemudian bertanya, apakah engkau bertanya ini dari dalam hatimu? Kaget imam masjid. Belum sempat dijawab, Imam Al-Auza'i mengatakan, kalau engkau mengatakan itu dari hatimu, la uhidu sholat. Aku akan mengulangi sholat. Artinya belum merasa nggak sah diimami oleh orang tersebut. Begitu kagetnya imam masjid, baru kemudian dia tahu ketika Imam Al-Auza'i mengatakan, fa'innahu man syakka fil rizqi syakka fil khaliqi. Karena barang siapa yang ragu terhadap rezeki, berarti ragu dengan Allah yang memberikan rezeki. Itu masalahnya. Kita jangan kalah dengan tukang buah di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Kalau Bapak Ibu ke Jalan Kalimalang, itu sepanjang jalan tukang buah. Saya pernah ketika beli, saya tanya, Pak, ini kan kanan kiri dagangannya sama. Tiap hari apa ada yang laku? Dengan yakin beliau mengatakan, mas datangnya dari Allah. Belum lama beliau mengatakan itu ada mobil berhenti. Saya sampai masih ingat mobil kijang kapsul LGR warna silver. Turun keluar seorang wanita, dia nawar beberapa jenis buah, dibeli ternyata buat tateran. Sambil dimasukin ke dalam plastik, dia membutuhkan rezeki mah datangnya dari Allah. Siapa yang memberhentikan mobil tersebut di depan toko dia? Kanan kirinya padahal jualan yang sama. Ada seorang ulama yang berdoa, Allahumma rzuqna kama turzaqal bughat. Ya Allah, berikanlah kami rizki sebagaimana kau berikan rizki kepada anak burung gagak. Murid-muridnya bertanya, wahai Tuan Guru, apa maksudnya sebagaimana diberikan rizki kepada anak burung gagak? Kata beliau, tidakkah kau perhatikan? Ketika kemudian telur itu dierami oleh sang ibu gagak, ketika menetas, itu kan yang bulu-bulu keluar pertamanya itu kuning pirang. Ibu dari anak gagak itu nggak mau menyuapi. Karena merasa bukan anaknya. Allah takdirkan bahwa dari aroma tubuh anak burung gagak itu bagaimana menggoda serangga mendekat, dan itulah yang kemudian dimakani sampai kemudian keluar bulu-bulu hitam, barulah sang ibu yakin bahwa itu adalah anaknya. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada anak burung gagak yang gak mau disuapin oleh ibunya, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengirimkan kita rizki dari cara yang di luar yang kita bayar. Jadi pikir itu bahaya. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa amarrahu bil qati'ah faqata'u. Pikir itu nyuruh seseorang mutus silaturahim,
Akhirnya terputuslah silaturahim. Kita mau silaturahim, hadir dalam gathering, kita mau berkunjung ke rumah kawan, bahkan kita mau silaturahim ke keluarga di tanah air. Bukankah setan suka ngegoda? Waduh, ongkosnya berapa? Keluarga kita mungkin ada di Depok, keluarga kita ada di Bekasi, keluarga kita ada di Sukabumi. Setan ngegoda kita, belum bensinnya, belum etolnya, belum kemudian bawa oleh-olehnya, belum Natal. Setan rasa kikir itu menyuruh kita untuk memutus silaturahim. Akhirnya nggak silaturahim. Orang tua nunggu anaknya. Ya Allah. Kikir nih bahaya. Jadi pemanfaatan jam 3 next. Ya. Next berikutnya. Terus. Yang berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan harta untuk akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah, infak. Ya. Dulu guru saya ketika di Garut bilang gini, sambil menatap gunung Cikuray, beliau mengatakan, Gus, kalau kita naik gunung, kan kita bawa ransel. Kalau kita bawa sendiri itu berat. Saya bilang, terus gimana yang ringan Pak Kiai? Yang ringan itu kita titip sama orang. Nanti sudah di atas diberikan lagi kepada kita. Begitu juga dengan harta kita. Kalau kita bawa sendirian, berat Bapak Ibu. Di akhirat ditanya hanya dua hal, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dapat dari mana, dikeluarkan kemana? Yang paling ringan itu kita titip ke orang lain dengan cara infak. Nanti di akhirat tidak hilang, dikembalikan kepada kita dalam bentuk pahala. Perbanyak infak. Ini saya anggap walaupun sekali ketemu tapi sudah kayak keluarga. Ada 3 rahasia keberkahan hidup. Ini saya ijazahkan buat Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, hidup berkah itu kalau banyak baca sholawat. Yang kedua, hidup berkah itu kalau banyak sedekah. Yang ketiga itu bakti sama orang tua. 3 hal. Banyak baca sholawat artinya banyak belajar hadis, kan kita baca Allah Rasulullah SAW. Yang kedua, banyak sedekah Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, bagaimana bakti sama orang tua. Saya sama istri itu sering kita ngobrol, ya Allah, ustadz itu banyak, kiai itu banyak, tapi subhanallah, ya, kami tahun ini saja Januari kami dengan istri ke Malaysia. Tanggal 18 putra kami nikah dengan seorang hafizul. Minggu berikutnya kita ke Brunei. Februari saya ke Qatar. Maret, April, Ramadan saya ke Kuwait. 1 sampai tanggal 7 Mei saya diundang Kementerian Wakaf Qatar ke Qatar lagi. 18 Mei saya haji. Dan kemudian tanggal 24 Juli saya ketemu Bapak Ibu di sini. Ya. Tapi sekedar sharing. Kami berusaha untuk bakti sama orang tua. Kami gak berani melakukan apa-apa sebelum izin sama orang tua. Pernah ketika ke Amerika, ibu saya bilang, Gus, mak pengen tas. Tas buat apa? Buat ngaji. Saya kemudian ke Amerika, waktu itu yang hampir 3 bulan itu. Keliling ke 10 state. Ya. Saya ke FO, saya fotoin. Bukan yang itu, Gus, yang talinya panjang buat ngaji. Fotoin yang talinya panjang. Yang agak gede, yang buat muat Quran. Ibu perlu tahu, kalau ada titipan ibu buat pamit, repotnya banget. Ayo jujur. Modelnya, warnanya, kadang resletingnya. Dapat 2-3 kali salah, yang paling gampang gimana? Video call. Memang ya, Mana? yang itu tuh. Yang ini mah, yang ini, iya. Batonya Michael Kors. Selesai, saya bilang, mana aku ngomong sama Vida sama istri. Saya bilang, nih, ini tas yang Pak mau. Ya udah, emang kenapa? Mereknya nggak merekan sih. Ya tapi kan bakti orang tua, bismillah. Dan itu dirasakan berkah, termasuk sedekah. Ya.
Mohon maaf, ada juga kadang yang suka iseng. Ustaz sering keluar negeri ini, enak nih. Saya bilang tadi, enak apanya nih? Saya katakan, saya sebagai pendakwah, kadang ke beberapa negara itu pulang nggak apa-apa. Karena pantangan bagi kami untuk mengatakan apa yang tidak kami lakukan. Sempat ke beberapa negara, ke beberapa state, ternyata di sana fundraising untuk beli masjid. Bagaimana seorang pendakwah bisa ngajak orang lain kalau dia sendiri nggak melakukan? Saya izin sama istri, gak taunya ada acara fundraising. Terus, waduh, yaudah, ntar kalau dikasih apapun, sumbangin aja buat beli masjid itu. Yang penting bawa gantungan kunci. Pada kulkas. Masalah bawa pulang atau tidak kan urusan saya berdua sebenarnya. Ibu dan anak gak ada yang tahu. Yang mereka tahu dapat gantungan. Kaedahnya, bagaimana kita mempengaruhi orang lain dengan ucapan kita kalau kita sendiri tidak terpengaruh dengan ucapan itu. Bagaimana kita ngajak orang sedekah, bangun masjid kalau kita sendiri nggak seperti itu. Itulah yang namanya kekuatan sedekah. Ya. Jadi kembali bahwa manfaatkan harta untuk akhirat. Ya. Next. Ada jam. Next berikutnya. Bapak yang dirahmati Allah. Di setiap sedekah kita, pasti kita merasakan bagaimana nikmatnya. Ini kalimat mudah-mudahan Bapak Ibu ingat. Kalau yang diperpanjangkan keuangan, saya lihat ada beberapa itu yang saya sering mengatakan kalimat ini. Bagaimana kalimatnya? Sebuah pemberian. Sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia bermanfaat bagi orang yang memberi. Gimana saya ulangi? Setiap pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa manfaatnya? Allah titipkan manis dan iman. Kita berbagi makanan berbuka buat anak yatim. Belum ada maghrib, belum dimakan makanan itu. Tapi ketika melihat anak yatim, kemudian ngebuka nasi kotak yang kita bawa, terus dia nyenggol temannya sambil berkata, ayam goreng. Dimanfaatkan nasi itu. Tapi manfaat yang pertama dirasakan oleh kita. Allah titipkan manisnya iman. Saya pernah diundang ke Bali. Waktu itu teman-teman di daerah Denpasar Timur ingin memperluas masjid. Sebelum saya ceramah, dipanggil seorang anak untuk tasbih, memperdengarkan hafalan Qurannya. Datang, bajunya sederhana. Dalam hati saya ngebatin, paling yang dibacain dan diperdengarkan ini surat-surat pendek. Ternyata yang dia perdengarkan itu surat Yusuf. Hafalannya bagus, nggak ada salahnya. Makhraj hurufnya bagus, tajwidnya bagus. Selesai beliau kemudian memperdengarkan hafalannya, MC sepertinya paham apa yang ada dalam benak kita. MC mengatakan, Bapak Ibu, yang baru saja tasbih hafalan Quran tadi adalah Ananda Yusuf. Ternyata namanya juga Yusuf. Kelas 6 SD dan sudah hafal Quran. Di Bali. Lalu saya kemudian dipanggil, sebelum saya ke atas mimbar, saya hampiri meja dia. Saya lihat kayaknya ngobrolnya dengan Bapak ini, kayaknya ini Bapaknya. Saya bilang, Mas, Yusuf masukin ke pesantrennya. Saya pengen Yusuf jadi ulama di Bali. Bapak Ibu bukan sekolah Islam, SD biasa, kelas 6, di Bali sudah hafal Quran. Tapi bapaknya ngeresponnya biasa aja. Sambil ceramah saya membatin, kenapa bapaknya nggak gembira? Ya. Selesai ceramah saya panggil panitia sini. Tadi saya bilang sama ayahnya Yusuf, agar dimasukkan anaknya ke pesantren, responnya biasa. Panitia kemudian berbisik, maaf Pak Ustadz, ayahnya Yusuf itu kerjanya cuma gaya. Saya paham. Berarti masalahnya uang. Sebelum saya pulang ke Jakarta, saya bilang, Mas, pokoknya masukin Yusuf ke pesantren. Dananya saya cari di Jakarta, baru nangis. Sudahkah dirasa manfaatnya? Belum. Tapi Bapak belum rahmati Allah, bahagianya ketika melihat dia terus nangis. Bahkan terkadang ketika kita berbagi, orang yang kita kasih itu nggak sempat mengucapkan terima kasih.
cuma bergetar bibirnya, berlinang air matanya. Ya Allah, jadi juga kita lebaran. Ya. Next, Bapak Ibu yang menikmati Allah. Berikutnya, ini saya campur dengan urgensi wakaf dan ini. Sebelumnya, nih wakaf Rasulullah itu ternyata ada kebun, ya. Terus, next, wakaf tanah di Khaybar oleh Umar bin Khattab. Nah, ini bisa dicari sejarahnya. Terus, wakaf kebun Abu Talha. Terus, wakaf tanah Nabi SAW dengan Abu Bakar. Terus, wakaf sumur Utsman bin Affan. Nah, ini sumur Utsman bin Affan dan ini hotel. Yang kemudian tanah yang kemudian dijadikan hotel. Di Madinah ada hotel wakaf dari Utsman bin Affan. Ya, next, saya mau ceritain ini. Bapak itu kalau hotel Grand Zamzam di atasnya ada tertulis wakaf minal Malik Abdul Aziz lillahi azza wa jalla. Wakaf dari King Abdul Aziz untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hotel Grand Zamzam itu ya, itu tenannya ada 8. Ada Movenpick, ada Fairmont, ada Swiss Bell, dan lain sebagainya. Keuntungan dari disewa tenan itulah untuk operasional daripada Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa pekerjaannya, asetnya nggak pakai ditutup, pintunya ngablak-ngablak, bagaimana Masjidil Haram, ya. Bagaimana jernihnya mikrofon di sana. Saya kenal dengan salah seorang muadzin di sana, dan kemudian sempat sholat bareng dengan mereka. Jadi muadzin dengan Bilal itu sholatnya bareng. Bilal itu yang melanjutkan ucapan imam. Jadi ketika imam bilang Allah, nah itu Bilal. Itu kalau kita mau sholat handphone bukan cuma di off kan, ya. Tapi maaf bukan cuma di silent tapi di off kan, ya. Dan di briefing kamu jangan dehem. Kalau dehem kedengeran seluruh dunia. Apalagi batuk-batuk. Nah, sekali ya. yang menarik itu, nah sensitifnya itu ternyata Bapak Ibu kalau lihat imam dengan muadzin atau Bilal itu nggak pakai yang ditempel di telinga, tapi jaraknya itu 1 meter lebih, tapi suaranya jernih luar biasa. Nah, yang menariknya adalah ketika usai sholat ditanya kamu dari mana? Dari Indonesia. Apa kata beliau? Dulu banyak rumah warga Indonesia di sekitar Masjidil Haram. Ketika proyek perluasan Masjidil Haram, mereka mewakafkannya untuk Masjidil Haram. Bangga nggak Bapak Ibu? Wah, dengan bangga saya bilang, Syekh, ada nggak bukunya? Apa jawaban beliau? Kamu yang mestinya nulis, ini kan sejarah kamu. Nah, beliau ngasih satu pesan, apalagi Bapak Ibu ini insan akademis, ini pesan beliau sangat menarik. Apa kata beliau? Jika kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Tapi jika kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah. Sekali lagi, jika kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Tapi jika kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah. Beliau mengatakan kelemahan ulama Indonesia sekarang adalah jarang menulis, kalaupun menulis jarang dengan bahasa yang lain. Next. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Bapak yang dirahmati Allah, saya akan diri. Di sini ini sebenarnya satu materi tersendiri tentang kekuatan zakat. Yang pertama bagi muzakinya, Bapak Ibu sudah banyak tahu, membersihkan hati dari sifat kikir, tadi merasakan lezatnya iman, selamat bahagia dunia dan akhirat, bagi hartanya dibersihkan, nambah harta, ya. Tapi bagi mustahik, subhanallah, zakat Bapak Ibu itu bisa menguatkan akidah saudara kita. Ya. Mohon maaf, daerah Cianjur itu tidak sedikit yang kemudian menjadi sasaran bagaimana pemurtadan. Ya. Kita bikin program bagaimana pelatihan budidaya jamur menggunakan botol-botol air mineral yang 1,5 liter. Ya. Bagaimana mereka kemudian dikasih pinjaman untuk budidaya tersebut dan setiap minggunya itu di coaching. Bagaimana kemudian diajarkan, diperhatikan. Ketika mereka sudah bisa menjual, baru kemudian mereka membayar secara nyicil. Nah, mereka di grouping dengan grup pengajian. Jadi kalau ada yang kemudian nggak bisa panen, tanggung renteng istilahnya. Ditanggung sama teman-teman yang per 12 itu tadi. Subhanallah, menguatkan mereka.
Bapak Ibu rahmati Allah, saya mengatakan bahwa di antara bagi mustahik yang berikutnya adalah bagaimana menguatkan ukhuwah yang ada. Anak kami yang lahir di Kairo itu lahir operasi sesar. Ya. Ketika lahir anak yang pertama dioperasi, saya bilang, "Abah, ini cucunya yang di Mesir udah lahir, alhamdulillah. Normal apa operasi, Gus? Operasi. Oh, anak mahal tuh." Belum bilang gitu, saya nggak paham Bapak Ibu. Ya. Karena kenapa? Karena ketika istri udah mulus kontraksi, kita bawa ke rumah sakit swasta. Bukan rumah sakit di bawah naungan Al-Azhar, rumah sakit swasta. Melihat wajah saya dengan istri kan nggak ada wajah-wajah Arab. Ya. Ditanya, kamu di sini ngapain? Pelajar, ada nggak kartu mahasiswanya? Kita tunjukkan, izin ya difotokopi. Difotokopi, kemudian fotokopinya disentemplas dengan formulir yang aslinya diserahkan kepada kita, lalu di formulir dituliskan majanan min zakatil mustashfa, gratis dibayarkan dari zakatnya rumah sakit. Jadi walaupun operasi kita nggak bayar sedikit pun. Datang assalamualaikum, pulang cuma jazakallah khairan. Baru anak yang ketiga keras. Ya. Ke sini soalnya. Di Indonesia. Indonesia. Di Indonesia. Nggak cukup jazakallah khairan. Jazakallah khairan kita ucapkan dijawab, "Wah iya pun cuma anak sampai istri ntar dulu." Nggak boleh keluar. Jadi sudah langsung. Lihat bagaimana kekuatan zakat. Ini ukhuwah terapan. Ya. Dokternya juga melayani biasa, sama. Saya sempat tanya ketika kontrol, "Dok, tahu nggak kalau kita ngelahirin itu nggak bayar?" Tahu. Tapi kenapa perlakuan dokter itu sama dengan yang lain? Gini kata beliau, setiap pasien, anggaplah saya dapat Rp10.000. Tapi untuk pasien yang dibayarkan dari dana zakat, kita diajak bersedekah. Yang biasanya dapat 8.000, dapat 10.000, kita cuma dapat 8.000. 2.000-nya sedekah, coba lihat. Menjadi satu siklus kebaikan. Makanya 5 menit sebelum azan, perawat udah keluar, "Bapak Ibu, ini udah masuk azan, dokter mau sholat, yang mau nunggu di sini silakan, yang mau ikut sholat di sana masjidnya." Nah kita nunggu mau ngapain? Ikut sholat. Tapi nggak sedikit, rumah sakit di tanah air kita mau sholat, tapi tak lengkap nomornya. Ya, jadi siklus kebaikan luar biasa. Ini dahsyatnya kekuatan zakat dan sedekah. Ya. Yang berikutnya saya katakan Bapak Ibu rahmatullah, bagaimana kemudian memberdayakan ekonomi. Ya. Bagaimana memberdayakan ekonomi. Nah, berkaitan dengan saudara-saudara kita di Gaza, ya Allah. Ya. Ini sudah sangat-sangat luar biasa kasihannya. Ya. Maka dari Bapak Ibu rahmati Allah, jangan sungkan kita kemudian untuk mengeluarkan harta kita. Ya. Saya mengatakan secara sejarah, secara ideologi, dan secara hukum nggak ada hak bagi mereka. Secara agama, mereka mengatakan mereka itu bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyan, wala Nasraniyan, walakin Hanifah Muslimah. Nah, mereka mengatakan. Secara sejarah juga dengan demikian. Kalau mereka merasa mereka berhak karena mereka keturunan Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Ishak, Nabi Ibrahim itu bukan penduduk asli daripada Palestina. Nabi Ibrahim itu lahir di Babilonia. Ya. Yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan Sarah dan Nabi Lut kemudian pindah dari Babilonia. Cuma Nabi Ibrahim bermukim di Palestina, Nabi Lut kemudian izin untuk berdakwah ke suatu tempat yang kemudian dikenal dengan kaum Sodom. Bapak Ibu rahmati Allah, jadi kekuatan zakat. Nah, bagi masyarakat, ini tadi saya katakan bagaimana menjadi suatu persatuan yang luar biasa di antara masyarakat. Tahun 97 terjadi krisis ekonomi. Saya dengan istri waktu itu di Al-Azhar di Mesir. Grand Sheikh Al-Azhar tampil di TV nggak lebih dari 5 menit. Beliau hanya mengatakan bahwa setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengatakan bahwa Indonesia sekarang sedang krisis ekonomi. Mahasiswa-mahasiswa di Al-Azhar dari Indonesia adalah tanah kita.
dan kewajiban tuan rumah memuliakan tetamunya. Begitu doang. Tapi subhanallah, setelah itu ada tetangga yang datang, kamu udah bayar sewa rumah belum? Kamu ada beras apa enggak? Tuan rumahnya kadang mengatakan, ya udah nggak usah bayar. Ya. Yang tukang fotokopi di kuliah kalau kita fotokopi, udah nggak usah bayar. Subhanallah. Jadi suatu fenomena yang luar biasa. Ya, next. Nah ini diantara contohnya, tadi saya katakan, bagaimana dengan dana zakat dan sedekah, kita punya mu'alaf center. Haji ibu. Nah ini, kalau ini di kampung sawah, dekat Bekasi Bapak Ibu. Ini dulu orang Betawi, pakai peci, nggak tahu ya sekarang, udah bukan muslim, kita balikin lagi. Ya. Dengan model dakwah yang kahartos dan kraos. Karena bagi mereka, seringnya Islam itu adalah kahartos dan tekaraos. Dia mengerti tapi nggak dirasakan oleh perut. Ya. Next. Nah, kita ada pesantren lansia. Ibu-ibu di atas 65 tahun. Ada pesantrennya. Ya. Bagaimana mereka yang sehari-hari cuma nonton sinetron di Indosiar yang lagunya tuh ku menangis karet. Tagline-nya kita ganti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Walaupun menarik kalau kita kumpul sama mereka biasanya ceritanya dua, kalau nggak cucu penyakit rematis, encol, Sabrak. subhanallah. Next. Nah, bagaimana merayakan? Gak usah dilihat yang lagi ngurus kambing sekarang ya, ternyata bisa buat jadi dari infak 5 juta rupiah, 2 juta buat bikin kandang sederhana, 3 juta sebagai pangkalan atau beli kambing bibitnya. Ya. Idul Adha kemarin dalam beberapa tahun itu sudah hampir 90. Ya. Sedekah produktif. Ya. Kemudian dikembangkan ada juga hidroponik. Ini mama termasuk istri saya dan saya lagi. Ya. Pak Coy dan lain sebagainya. Next. Demikian Bapak Ibu rahmatullah. Jazakumullah khairan. Itulah tadi dahsyatnya zakat dan sedekah kita dan meraih berkah dengan mendermakan harta kita. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah Ustaz, wah ini kalau kata sekarang ini daging semua ya Ustaz. Semua penuh dengan ilmu dan penuh dengan mauizah dan nasihat yang luar biasa. Saya yakin pasti banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan yang ingin bertanya. 1 di sana yang di belakang, 2 Kakak Ita, 3. Sekarang 3. Oh dulu. Oke, 2 dulu. Yang depan dulu ya Pak ya. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah melimpahkan berkah dan syafaat kepada Ustadz Agus Setiawan dan keluarga serta teman-teman semua. Ustadz, saya ada satu pertanyaan yang cukup teknis terkait zakat. Kita tahu bahwa untuk mengeluarkan zakat 2,5% itu harus mencapai nisab 1 tahun dan haul 85 gram emas. Nah, saya ada suatu refleksi bahwa gini, misalnya ini bulan Juli, gaji bulan Juli udah keluar nih. Gaji bulan Juli keluar itu sebenarnya belum 1 tahun, berarti belum bisa 1 tahun. Berarti kalau saya mau ngeluarin zakat, apakah gaji bulan Julinya itu digabungin atau tunggu 1 tahun dulu? Gitu sih Ustaz, karena setiap bulan akan nambah. Oke, jadi yang nambah itu harus ditunggu 1 tahun. Kayak mana sih yang lebih afdol atau yang lebih utama? Karena secara umum kalau hal tersebut nggak dipikirkan nggak masalah, jatuhnya sedekah gitu kan. Tapi yang lebih afdol atau yang utama tuh yang seperti apa? Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Reza Asad dari Cambridge. Ya, menurut saya kisah Ustadz tadi bisa berkuliah S3 itu kisah yang penuh hikmah, dan saya yakin itu merupakan buah dari upaya Ustadz untuk selalu melakukan upaya untuk tazkiyatun mal gitu kan. Nah,
pertanyaan saya adalah konteksnya begini, Ustaz. Bagaimana cara kita dalam melakukan tasfiyatul mal, cuma dalam konteks kita bekerja sebagai ijazah profesional, tapi klien yang kita bantu adalah perusahaan di bidang ribawi gitu. Apa konteks lainnya adalah ketika kita kuliah, cuman beasiswa yang kita dapatkannya adalah beasiswa dari perusahaan yang menjual rokok misalnya. Pertanyaan saya kedua, ini terkait dengan bagaimana cara upaya kita agar bisa menjaga kesucian hati dan juga jiwa ini agar tidak terlalu cinta terhadap harta atau dunia. Ya, terima kasih Kak Reza. Langsung ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan teknis perhitungan zakat dan pembayaran zakat, haul dan nisabnya, terutama untuk masalah gaji bulanan. Ini dilemanya Kak Reza selaku ketua PPI UP yang terima gaji bulanan dan nggak pakai ya, karena dapat beasiswa kan. Pengen dijakatin gitu ya, zakatnya kapan? Nah, terus Mas Reza, bagaimana kalau tasfiyatul mal tapi partner kerjanya terkait dengan ribawi gitu ya, perusahaan rokok gitu ya, itu bagaimana cara menjaga kebersihan kita dari, dan bagaimana menjaga kebersihan hati dan harta, itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Bagus-bagus pertanyaannya. 3 pertanyaan dari 2 penanya. Yang pertama berkaitan dengan zakat. Ini juga terjadi perubahan. Di Fatwa MUI awalnya diberikan nama dengan zakat penghasilan. Tapi kemudian di fatwa yang terbaru itu menjadi zakat pendapatan. Karena pendapatan itu ternyata ada yang bulanan dan ada juga yang ternyata harian. Contoh misalkan, mohon maaf, seorang ustadz ada yang dia bekerja tapi ada yang dia berceramah, sehingga ada yang kemudian dia dapat pendapatan itu yang kemudian harian. Tapi ada juga yang by job, misalnya pengacara atau yang lainnya yang dia menyelesaikan kasus lalu kemudian dia mendapatkan upahnya. Baik, jadi dari namanya ini kalau boleh diidentifikasi menjadi zakat pendapatan. Ya. Kalau kita merujuk kepada fatwa MUI, zakat pendapatan ini hampir diserupakan dengan zakat harta. Artinya dia perlu adanya haul dan juga nisab dengan 85 gram emas. Nah, bagaimana secara teknisnya? Gaji kita coba diakumulasi setahun itu berapa? Misalnya per bulan itu katakanlah misalnya berapa ya? Berapa kira-kira? Kalau mau anggap 20 juta misalnya sebulan. Ya. Sebulan misalkan 20 juta. Kali 12 bulan berarti menjadi 240 juta. Ya. 85 gram saat ini memang sudah sekarang itu agak turun lagi sekarang. Ya. 1 gram itu sekitar 1 juta something, ya. 1 juta lebih. Ya. Berarti 85 juta. Berarti kita sudah di atas nisab. Ya. Semestinya dia dikeluarkan setelah mencapai haul setahun. Tapi berkaitan dengan zakat pendapatan ini, agar lebih maslahat buat kemudian fakir miskin, dia boleh dikeluarkannya per bulan. Jadi, Bapak Ibu kalau teman-teman rahmati, ya, tadi kita coba diakumulasi, dan kemudian zakat kita 2,5%-nya berapa, dan itu kemudian kita bagi 12, dan kita bisa keluarkan per bulan. Jadi perhitungannya tetap 1 tahun, Ya. dikeluarkannya tiap bulan. Ya, gitu. Ya. Bagaimana kan ini berarti kita belum haul, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya. Zakat memang harus dengan haul, tapi untuk beberapa kondisi kita dibolehkan. Ya. Misalnya waktu itu ketika zaman COVID atau pandemi, ya, maka saat itu keperluan yang sangat mendesak untuk APD, untuk kemudian alat pelindung diri dan kemudian dan lain sebagainya, maka zakat boleh kemudian dipercepat sebelumnya. Tapi nanti pada saat jatuh haul, misalkan mohon maaf sudah kita keluarkan 2,5 juta, ternyata pada saat Ramadan yang biasanya haulnya kita cek ternyata zakat kita mestinya hanya 2,2 juta rupiah.
maka yang 300.000-nya tidak boleh untuk tahun depan. Tapi kalau kurang, ternyata zakat kita mestinya 3 juta, kita harus menggenapkan yang 500.000-nya. Oke. Pertanyaan yang berikutnya tidak kalah menarik adalah bagaimana kita ingin membersihkan harta, tapi kita bekerja dari klien-klien yang ribawi. Agak sensitif memang. Cuma saya ingin mengatakan begini. Dalam sebuah kaidah, perbedaan cara memiliki menjadi perbedaan status harta itu. Contoh, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang sahabat wanita yang bernama Bariroh. Namanya Bariroh. Bariroh ini sempat mendapatkan sedekah daging. Lantas kemudian dibawa ke rumah Nabi SAW. Dan kemudian, Bapak Ibu Allah rahmati, ya, ketika ditanya oleh Nabi SAW, wahai Bariroh, ini apa? Kata Bariroh, ini aku hibahkan untuk. Jadi aku berikan, aku hadiahkan untuk. Ya. Ketika Nabi minta kepada Aisyah untuk dimasak, kata Aisyah, loh, itu kan daging sedekah. Keluarga dari Ahlul Bait tidak berhak menerima sedekah. Kata Nabi SAW, dari seseorang kepada Bariroh adalah sedekah. Dari Bariroh ke kita adalah hadiah. Artinya gini, pertanyaan yang lebih sederhana adalah keharaman sebuah harta itu sampai pihak keberapa. Jadi bagaimana maksudnya? Atau yang lebih rinci lagi adalah misalnya ada bank. Apakah itu akan terus ke pihak ketiga, keempat, dan sebagainya? Ataukah cukup kedua belah pihak antara teller dengan nasabah? Maksud saya? Tapi lebih jauh lagi, Ustaz, harta korupsi. Koruptor nyuci uang dengan. Kalau itu jelas memang ada money laundering. Ya. Kalau ini, Bapak Ibu Allah SWT rahmati adalah kita menerima dan tidak ada kaitannya tentang hal itu. Ya. Halal ya posisinya. Nah ini masalah yang cukup sensitif. Cuma beberapa mazhab itu adalah kaedahnya perbedaan cara memiliki itu berubah daripada status. Contoh gini. Ramai waktu itu pembagian daging kurban di Istiqlal. Ya. Dan ketika kemudian orang ngantri di luar sudah ada yang ngumpul. Kalau mau dijual lagi. Iya. Dan itu kan ramai. Ya. Dijual lagi. Daging yang mestinya 1 kilo sekitar 140.000, tapi daging kurban hanya dibayar sekitar 70.000. Kenapa? Karena kan campur tulang. Ya. Ramai, boleh enggak? Saya ditanya, saya bilang boleh. Karena kenapa? Bagi pihak masjid atau kurban itu kan daging kurban. Tapi ketika sudah diterima oleh orang tersebut, jadi hak dia. Mau dia masak, dikasih tetangga, mau dijual lagi. Cuma kalau kita masuk kepada kategori pantas atau tidak, ya nggak pantas. Masa dikasih sama orang, biar setiap tahun ada makan dagingnya, masa dijual lagi. Tapi kalau kita orang hukum, boleh nggak? Boleh. Seperti tadi misalnya ada yang nanya, ya, Ustaz, bagaimana ada orang yang minjem sama saya, terus kayaknya nggak bisa bayar. Sedangkan saya mengeluarkan zakat. Boleh nggak saya bilang sama dia nih, saya kasih zakat, tapi nanti kamu bayar hutang? Saya bilang nggak boleh. Tahu kenapa nggak boleh? Karena zakat itu haknya mustahil. Tanpa harus diatur-atur. Dia dikasih zakat, mau dia buat masak keluarganya, mau dia serahin ke orang tuanya, atau bayar hutang kita, terserah dia. Nggak boleh disyaratkan. Itu masuk pertanyaan kepada kami, Dewan Syariah itu sempat ada satu BMT yang punya cukup banyak pengkredit macet. Boleh nggak kalau kemudian mereka menyalurkan zakatnya kepada para kredit macet ini, tapi dengan syarat bayarnya ke mereka? Nggak boleh. Jadi paham itu? Jadi intinya sih adalah bahwa status keharaman itu tidak sampai kepada pihak-pihak yang lainnya. Tapi untuk berkaitan dengan perusahaan rokok ini masalahnya reputasi. Dan nanti akan kena sosial hukum atau hukum sosial. Wow, dia beasiswanya dari TANU nih. Reputasi. Ya, jadi
apa namanya itu tadi ya. Tapi kalau misalnya tadi ketika kita bekerja secara profesional menjadi auditor atau apa, bahkan yang haram di pihak perbankan misalnya, itu kan kalau dilihat dalam hadisnya kan yang berkaitan dengan keribauan, apakah yang misalnya program IT di perbankan juga kena? Bagaimana dengan security? Bagaimana dengan office boy-nya? Kan nggak berkaitan dengan dana itu. Jadi kembali bahwa ada pandangan yang mengatakan demikian. Tapi ada pandangan yang dengan warok mengatakan jangan. Dia mengatakan begitu. Bapak Ibu di sini mantapnya apa? Mazhabnya apa, Bu? Bapak Ibu mantapnya apa? Pak, mazhabnya apa, Pak? Tanpa mazhab, Ustaz. Saya kasih contoh ya. Disertasi saya itu bilangnya apa begini. Bapak Ibu bisa buka hadis riwayat Imam Bukhari, di Imam Muslim juga ada. Tapi sebagai pemula, kalau Bapak Ibu ingin belajar hadis, saya sarankan belajarnya dari Sahih Muslim. Karena dia akan lebih lengkap kalau kita belajar. Datang seorang sahabat wanita kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku serahkan diriku untuk diri. Nabi yang tadinya nunduk, menengadah, kemudian nunduk lagi. Apa maksudnya? Ada yang paham nggak? Kenapa di situ dikatakan Nabi yang tadinya nunduk, menengadah, terus nunduk lagi? Apa maknanya? Di situ artinya adalah bahwa cadar tidak diwajibkan di zaman Nabi SAW. Artinya wajah wanita itu tidak tertutup. Kalau wajahnya tertutup, buat apa Nabi menengadah? Saya pahami. Nah, itu fikih hadis itu cara memahami hadis. Lalu Nabi terdiam. Kemudian berdiri seorang sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, nikahkan dia dengan diriku. Sepertinya engkau tidak berniat dengannya. Kata Nabi, apa yang kau punya buat mas kawin? Nggak ada. Kata Nabi, coba cari walaupun sekedar cincin dari besi. Dicari, ternyata nggak ada juga. Kata Nabi, apa yang kau hafal dari Al-Quran? Kata sahabat ini, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Nabi mengatakan, nih, hadisnya begini bunyinya. Alimha faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ajarkan ia, aku nikahkan engkau dengan apa yang kau miliki dari Al-Quran. Clear di sini Bapak Ibu? Clear? Saya boleh tanya. Ajarkan ia itu balik ke siapa? Balik ke siapa? Perempuan. Balik ke si perempuan? Berarti benar di sini mazhabnya Imam Syafi'i semua. Hak wanita ya. Kalau gue laki-laki. Kata Imam Syafi'i, haknya itu kata gantinya itu kembali kepada si wanita. Makanya dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, mas kawin itu boleh sesuatu yang tidak berbentuk. Contohnya hafalan Al-Quran. Ada adik kelas kami di Kairo, itu akan menikahi seorang jamaah asal Bukit Tinggi, tapi tinggalnya di Australia. Saya diundang sebagai saksi, karena kenapa? Karena pihak wanita minta mas kawinnya hafalan surat Ar-Rahman. Kan jarang yang hafal, nyari pihak keluarga. Jadi kemudian saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin hafalan surat Ar-Rahman, dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Saya udah bilang sama ustadz yang satu yang jadi saksi, saya bilang nanti kalau selesai dia memperdengarkan hafalan surat Ar-Rahman, jangan buru-buru kita bilang sah apa enggak. Kenapa? Biar deg-degan. Kalau yang nikah mas kawinnya seperangkat alat sholat kan langsung ketika saksi ditanya sama yang benar sah. Kalau gini kagak ada yang ngomong. Dia nggak tahu ada yang melengkap apa enggak. Baru kemudian kita kayak saling pandang, alhamdulillah nggak ada yang terlewat. Alhamdulillah. Saya punya teman seangkatan hafal Quran dan calon istrinya hafal Quran. Dan istrinya minta pas kawinnya itu adalah hafalan Al-Quran 30 juz, tapi dibayar nyicil. Artinya jadi imam setiap malam 1 juz. Kalau dibayar tunai siapa yang mau dengerin? Kapan mau? Benar juga. Lama. Angkat tangan kita jadi saksinya. Lama soalnya. Harus hari kita soalnya. Kata Imam Syafi'i, mas kawin boleh sesuatu yang tidak berwujud. Kata Imam Abu Hanifah, kalau mas kawin itu sesuatu yang tidak berbentuk, contohnya hafalan Al-Quran,
Bagaimana kalau Allah takdirkan ternyata mereka bercerai sebelum campur suami istri? Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan bagaimana? Wanisfu ma faradtum, balikin separuh mas kawinnya. Balik ini gimana kalau itu? Balikinnya bagaimana? Kalau kemudian nggak hafal, hitung separuh itu dari ayatnya atau dari apanya. Terus gimana pemahaman Imam Abu Hanifah? Kata Imam Abu Hanifah, alimha, ajarkan ianya itu bukan kembali kepada si perempuan, tapi kepada surat-surat yang tadi dia sebutkan. Ajarkan itu surat ke orang lain, upahnya buat mas kawin. Lihat, hadisnya sama, sahihnya sama, riwayat Imam Bukhari juga, riwayat Imam Muslim, tapi cara pandang yang berbeda. Itulah fikih hadis. Hanya itu ayat itu ya. Ya. Dari situ kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ya. Bagaimana hukumnya mendapatkan upah dari mengajarkan Al-Quran? Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya. Jadi kembali tentang pertanyaan tadi, balik ada yang kemudian ketat, ada yang kemudian memberikan kelonggaran. Ya. Kalau nanti belajar madhab Imam Syafi'i itu sangat-sangat bagus berkaitan dengan ibadah. Imam Syafi'i itu orang yang warok. Jadi kalau untuk sholat, Imam Syafi'i itu bukan cuma sekedar sah atau tidak, tapi pantas atau tidak. Sampai sejauh ini. Makanya istilah mukena itu cuma di Asia Tenggara. Karena bagi kita walaupun pakai kaos kaki, tetap mana mukenanya kan begitu. Karena bagi Imam Syafi'i itu adalah pantas atau tidak, dan itu cocok. Saya pernah sholat di Masjid Air Habui, Salembang. Saya agak telat, jadi walaupun masih rokaat pertama, tapi sholatnya di sof yang kedua. Di depan saya ada anak muda pakai kaos karikatur, di belakangnya itu karikatur tertulis ini ayah. Jadi karikatur ini ibu. Di belakangnya itu udah gambar monyet. Ini yang baca. Dibilang Langsung gak busuk. sah nggak sholatnya? Sah. Bersih. Tapi nggak orang lain masalahnya. Bajunya putih bersih. Tahu hijau di sini. Merah bir. Atau bajunya putih, wah kelihatan pakai blau lah kayak gitu ya. Tahu tulisannya di belakang gambar orang berjanggut. Tiada seruan sebaik seruan orang tua. Mengucap orang tua. Imam Syafi'i cocok. Tapi di Saudi madhabnya Imam Ahmad. Cukup sah atau tidak? Ketika kedengaran Allah yang lagi mencet ditinggalin dulu 70 yang penting sah. Tapi Imam Syafi'i itu ketika kita mengatakan di Asia Tenggara ini banyak madhab Imam Syafi'i, dalam jual beli banyak yang sudah tidak madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saking waraknya, beliau kalau jual beli itu harus jelas dulu mana hak penjual, mana hak pembeli. Bayar dulu baru dimakan. Yang sekarang begitu kan fast food. Kita makan di warung, mohon maaf, makan di rumah makan Padang, nggak seperti itu. Kadang kurang dikit, maaf tambah kuahnya dari orang kemana. Ayo makin gini berapa nih? Nggak jelas. Nggak jelas. Apalagi orang yang ambil Jadi yang rumah makan Padang, Iya. kuahnya yang itu. Ridho nggak dia seperti itu? Jadi kali. Imam Abu Hanifah, sekali lagi banyak yang itu dalam bidang jual beli itu sangat applicable. Imam Syafi'i itu Imam Abu Hanifah itu nggak perlu pakai ijab kabul dalam jual beli online, dalam kemudian transaksi mesin itu sangat applicable. Kita haus dekat hotel, saya lihat ada minuman harganya misalnya 2 pon, kita masukkan 2 pon sterling, kita pencet, nggak perlu belinya. Saya beli ya, saya jual ya. Jadi kembali Mas bahwa ya, tapi wallahu alam, kalau saya sepanjangkan bahwa keharaman itu hanya sampai pihak kedua. Karena taghayyur, berubahnya cara memiliki mempengaruhi status daripada hukum. Kalau kita mengatakan, misalnya mohon maaf,
ada yang dapat beasiswa dari World Bank dan mengatakan bahwa itu haram, terus sampai sejauh mana? Terus kalau dia ngajar, apakah ilmunya jadi haram? Terus muridnya bagaimana? Itu enggak. Jadi menurut saya sependapat dengan yang tadi saya katakan bahwa cuma sampai kepada pihak kedua, ketiga, dan keempat, itu tidak sampai ke sana. Tapi tentunya kalau untuk kewaraan kita, jangan sampai kita memilih misalnya tadi perusahaan rokok, ya, perusahaan apa, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Yang terakhir tadi, Ustaz, tapi mungkin sudah menjawab secara umum. Bagaimana cara menjaga kesucian hati dan hati? Itu secara umum. Yang pertama, paksakan untuk sedekah. Paksakan untuk sedekah. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah menikah atau kalaupun belum, kita perlu punya partner spiritual untuk kemudian saling mengingatkan. Untuk kemudian saling mengingatkan. Bagaimana mengingatkan perlunya kita untuk bersedekah. Ya. Yang ketiga, lihat hadis-hadis tentang keutamaan bersedekah. Yang keempat, kita lihat bagaimana mulianya orang-orang yang rajin bersedekah pada saat sekarang. Ya. Tadi saya katakan bagaimana seorang ibu yang tetap ya, ngajak tengok orang, padahal hidupnya sangat sederhana. Itu kayak gitu tuh bisa melembutkan hati kita. Masa kita kalah dengan mereka? Ya. Ini kemudian bisa membantu kita untuk kemudian ringan tazkiyatul mal. Ya. Yang kelima tentunya adalah bagaimana kita berdoa. Jangan lupa libatkan Allah Subhanahu wa taala agar hati kita lembut untuk bisa kemudian bersedekah. Saya kira Allah. Jazakallahu khairan. Masih ada yang bertanya? Masih ada 10 menit kira-kira? 2. Oke. Terima kasih. Pak Ustadz, nama saya Andri, Pak Ustadz. Menyambung tadi pertanyaan yang pertama ya terkait nisab dan menyambung ya Ustadz. Kan tadi 85 gram nisab, 85 gram nisab dan tahun sebentar 1 tahun. Apakah itu dihitung dengan kewajiban, Pak Ustadz? Jadi misalkan kalau kita punya simpan 85 gram, tapi kita punya kewajiban misalkan 50 gram 1 tahun ini. Kewajiban itu kan cara utang atau mengakui dan sebagainya. Kalau itu termasuk, meskipun kita punya kewajiban 50 gram, kita punya 85 gram dan kita punya kewajiban 50 gram, kita tetap wajib zakat. Berarti yang perbulan itu yang ada di perbulan. Tapi kalau misalkan itu tidak menjadi kewajiban karena berselisih tadi, maka menurut saya yang per bulan kali dikumulasikan 1 tahun, maka itu menjadi tidak relevan menurut saya. Karena gaji itu gaji 10 juta itu kan kita untuk memenuhi kebutuhan. Jadi bukan gaji murni kita butuh disimpan 10 juta, tapi ada kebutuhan lain. Jadi menurut saya kalau jadi untuk memantapkan hati aja. Jadi kalau itu apa? Tetap terlibat ya gitu Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, melanjutkan, saya Robi dari Manchester. Ini saya bertanya soal fikih instrumen keuangan, khususnya suku retail. Jadi kan setelah saya baca, suku retail itu hukumnya ada 2. Yang pertama, yang wajib ini dalam konteks sudah sesuai nisab dan haul. Yang pertama berpendapat bahwa pokoknya itu dan kuponnya itu diakumulasikan kalau sesuai dengan haul itu wajib. Zakat untuk suku retail. Ya, zakat untuk suku retail. Contohnya ada beberapa instrumen yang ketika saya telusuri, ini pendapat ini kuat, pendapat ini lemah, tapi besok ada pendapat lagi, jadi kita gitu. Jadi misalnya di suku retail itu kan yang pertama itu adalah suku nilai suku yang kita beli dan kuponnya ketika sesuai dengan udah 1 tahun dan haulnya udah setara dengan 85 gram emas itu wajib dizakatmalkan. Tapi ada pendapat kedua yang menyatakan bahwa suku retail itu
Karena kan itu piutang negara ke kita, pokoknya itu nggak dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu kalau kuponnya sudah mencapai misal dan haul emas. Nah itu gimana tuh dalam kondisi derivasi instrumen keuangan kan sekarang banyak juga kayak gitu ya. Ada suku retail, ada apa namanya? Kalau kripto yang udah agak jelas ya. Nah untuk kasus kayak suku retail dan lain-lain, misalkan saya baca jurnalnya yang mendukung ini hari ini yakin nih, terus besoknya koin ini rasional juga dan pendapatnya juga oke. Nah pertanyaannya bagaimana kita meyakinkan bahwa kita tuh ngambil pendapat yang ini dan nggak ada keraguan-keraguannya. Karena kan ini sangat kontemporer. Mungkin gitu. Terima kasih. Sudah diperoleh ini pertanyaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Kewajiban zakat pendapatan itu dikenakan kepada bruto relatif. Yang disebut dengan bruto relatif adalah penghasilan atau pendapatan setelah dikurangi pajak yang melekat. Pajak ya. Atau yang dikenal dengan take home pay. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada satu pertanyaan, bukankah zakat itu melebihi dari kebutuhan dasar? Untuk zakat pendapatan itu para ulama lebih ngambil tentang bruto relatif, karena kalau zakat itu dikeluarkan dikurangi daripada kebutuhan seluruhnya, itu bahkan bisa nggak cukup.